Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini saya berkesempatan dolan di Temanggung, tepatnya di kandangnya Pak Jirin ini, jagal senior yang sudah cukup ternama, dan beliau itu selalu aktif di pasar Gerabak, pasar Pon, kadang juga di pasar Muntilan. Ini beliaunya ini. Sudah bersama beliau, Pak Jirin. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa sowan teng kandang, Pak. Oh ya, makasih. Biasanya hanya ketemu di pasar, Pak ya. Atas kunjungannya, makasih Mas. Iya, sama-sama, Pak Ji. Silaturahimnya. Iya. Sehat, Pak Ji, ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Untuk kondisi saat ini di dunia persapian, khususnya perjagalan, gimana, Pak Ji? Ya, sedang-sedangnya. Kadang-kadang ini ada PMK itu kadang ya di pasar akur, kadang pas nggak ada sapi ya mahal biasa. Iya. Tapi alhamdulillah ya masih stabil lah. Iya. Stabil. Masuk ya harganya, Masuk, Pak Ji, ya. ya. Kalau panjenengan itu mulai usaha di bidang jagal ini mulai kapan, Pak Ji? Sudah lama Mas. Sudah lama sekali. Sudah ada 10, 20 tahun ya. 20 tahun ya. Berarti waktu masih muda, Pak Ji? Ya masih muda mah, baru mulai nikah. Oh, pas Sudah nikah, mulai. ya. Iya. Gimana, Pak Ji, suka dukanya jagal itu gimana, Pak Ji? Ya suka-sukanya banyak sekali itu. Kalau pas sapi mahal ya pusing mau beli sapi di mana-mana mahal tuh. Iya, sebelum corona apa itu sempat mahal ya, tinggi, Pak Ji, ya? Sempat mahal. Itu ya. Sampai pada rugi yang motong karkas itu, Pak Ji, ya. Iya. Tapi kalau kita mencermati semua usaha kan pasti ada untung ruginya, ada pasang surutnya. Betul. Tapi asal kita kerjanya itu benar-benar mat-matan, perhitungan ya alhamdulillah. Aman ya, Pak Ji, ya. Ya, masih ada. Kuncinya enggak gerusah-gerusu. Nah, itu. Dan di pasar ini Kuncinya Pak itu. Jirin terkenal enggak pernah ninggal uang, artinya selalu belinya cash ya, Pak Ji, ya. Ya. Enggak mau Pak Jirin itu bayarnya di pasaran berikutnya enggak ya. Ya. Selalu beli waktu itu ya langsung dibayar cash Ya, waktu itu, Pak Ji. ya. Mungkin Kita ada prinsip sendiri, Pak Ji, kok. Saya prinsipnya kalau utang itu kan harusnya ada tempatnya tuh Mas. Utang ada tempatnya, kasarannya sekarang bank digelar, masuk kita utang sama petani ya kasihan. Iya, betul. Wah, bagus ini. Di samping itu mungkin petani atau bakul mau jual sapi kan ya uangnya untuk kebutuhan yang jelas tuh. Iya. Makanya kita mungkin dengan pembayaran selalu cash, ada nilai plus istilahnya dari bakul-bakul ataupun petani yang mau jual, walaupun terpaut sedikit minta uang yang cash. Ya. Itu Istilahnya diprioritaskan ya. Nah, Selisih 500, tapi ada yang cash, ya masuk ke yang cash. Ya, ya, itu. mungkin itu ya. ada. Kalau kandang ini kandang untuk jagal juga atau khusus untuk apa, Pak Ji, ya, untuk yang jumbo-jumbo untuk kurbanan, Pak Ji? Saya dari dulu memang mulai jagal itu karena sering kesulitan sapi untuk potong tuh Mas. Iya. Saya pasti nyetok. Oh, Stok stok itu potong, pasti ya. banyak ya. Stok, di samping nyetok ya digemuke. Ya nanti kalau yang besar-besar ada yang untuk kurban ya kita jual untuk kurban. Ya. Jadi intinya pastinya. yang pasti untuk stok Stok potongan juga potong ya, Pak Ji, sendiri ya. gitu. Biasanya ramenya itu pas momen apa, Pak Ji, kalau potongan, Pak Ji? Potongan ya hampir merata ya. Kalau bulan Jawa itu besar, itu rame. Bulan yang sepi mungkin Suro. Iya. Suro itu di mana-mana. Kesehatan nggak ada. Ya Suro. Kalau Hajatan Idul dikit. Fitri, Pak Ji, Gimana? potongannya kalau pas Idul Fitri menjelang hari raya Idul Fitri. Idul Fitri selama ini saya istilahnya semau saya kasarane nggak nareni tenaga. Kalau omset itu nggak nareni tenaga.
Kalau tenaganya mampu, Bu, berapapun habis. Waduh. Iya. Pernah tertinggi. Selama ini. Pernah tertinggi motong berapa itu Pak? Sehari Satu musim motongnya kalau Sehari. lebaran itu ya sekitar 30 ya per harinya. Masya Allah banyak Pak Iya, ya. 30. Per hari ya. Per hari. Tinggal ngalikan. Misalnya mulai min 3. Amin 6 mungkin ya. Amin 6 sudah mulai ini banyak. Mantap Pak Haji ya. Ya. Kembali ke suka duka tadi Pak Haji. Dukanya ini apa kalau jagal itu Pak Haji? Kalau sedihnya itu pas sapi mahal. Iya, dukanya banyak sekali Mas. Kalau sapi mahal juga duka. Kita apalagi sama pelihara seperti ini gitu. Misalnya tenaganya ada yang masuk angin atau apa juga. Yang ngopeni Tropet ya. Repot juga Pak Haji ya. Kalau sukanya tentunya kalau untungnya banyak Pak Haji ya. Untung berapapun kurang Mas. Pernah tertinggi Pak Haji, 1 ekor itu dapat untung berapa Pak? Waduh. Mungkin pas dapat rezeki, wah nusernya ternyata Iya, bagus iya. ini. Ya, yang jelas alhamdulillah gitu aja tuh Mas. Iya. Alhamdulillah. Intinya gini, Nek, menurut saya karena jagal sapi itu tidak sembarangan orang bisa tiru, tidak bisa ditiru. Jadi, Nek, menurut saya masih prospek bagi saya. Iya. Masih. Kalau jual dagingnya Pak Haji, apakah punya lapak sendiri atau ada orang sendiri yang menjual bakul-bakul sendiri yang freelance, artinya tidak ikut langsung ke jenengan, putus itu dengan jual nanti sana beli sudah. Saya banyak bakul-bakul yang beli di rumah, istilahnya saya grosir ke Gitu Pak. ya, jadi Jadi tidak diadep sendiri ya Pak? enggak, Sudah ada sudah ada bakul-bakul sendiri ya, yang ngambil ada bakul-bakul yang ngambil. Iya. Berarti jualnya karkas istilahnya Pak Haji ya? Nanti Ya enggak, jualnya ya per kilo daging bagus, gitu. daging nomor 2, Sudah iya tetap, dipilih ya? iya, tetap sama seperti di pasar. Seperti di pasar Iya, ya, tapi harga grosir. Iya, harga grosir pasti kacek lah. Kaca ya, oh begitu kalau Pak Iya. Sirin ya. Iya. Mantap ini. Dan di sini yang di kandang ini khusus untuk stok jadi jumbo-jumbo ini Pak Haji ya. Ya, ya. Ini kalau alamatnya di daerah mana ini Pak Haji? Di sini. Di Di sini itu Desa Bali Rejo, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Temanggung Pak Haji. Jawa Tengah. Nah, yang paling jauh itu penjualan dagingnya dibawa kemana Pak? Saya daging ya ada yang ke Magelang, ada yang ke Paraan, ada yang Wonosobo. Kalau untuk motongnya di RW ya Pak Haji, atau ada tempat sendiri khusus motongan? Saya ada tempat khusus ya. Ada khusus ya kalau di Temanggung. Karena kan di udah begitu RPH milik pemerintah itu kadang nggak mencukupi ya kita harus punya tambahan sendiri lah. ya. Oh begitu. Iya. Kalau nggak punya tambahan sendiri, kalau Lebaran wah nggak muat, nggak muat. Ramai sekali tadi ya. Ya Lebaran harus motong banyak, yang lain juga motong banyak. Kalau harus motong di RPH di punyaan kabupaten nggak mencukupi. Kurang, ya. Harus punya tambahan lahan sendirilah Iya. untuk khusus untuk Lebaran toh. Iya. Kalau hari-hari biasa ya cukuplah di RPH. Iya. Ini kan udah mulai mau menjelang puasa Pak Haji. Untuk stok Lebaran apakah nanti di stok, karena kan kalau Lebaran banyak Pak Haji. Kalau Iya. langsung ngambil dari pasar kan kemungkinan kurang Pak Haji. Ya, Gimana untuk menjaga nih biar sapinya ya ada? saya sebagian ada yang saya gadoki, ada dititipke itu loh. DB ya. Nanti kalau kekurangan sapi Ya, ambil. ya. Begitu. Gadoki. Di samping ambil dari pasar toh. Ya. Ini Pak Haji, bedanya mungkin 20 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ketika awal-awal jadi jagal dengan sekarang ini gimana Pak Haji? Apanya mas maksudnya? Ya bedanya artinya nyarinya sapi lebih mudah dulu atau lebih ini Pak Haji, Saya atau rasa harganya pencarian sapi ya hampir sama lah, hampir sama. Karena dulu minat orang ternak juga kurang, kebutuhannya sedikit. Sekarang kebutuhannya banyak, ternaknya juga banyak. Ya bisa lah, masih bisa. efek dari PMK ini terasa nggak Pak Haji untuk jagal?
Nek untuk jagal sementara malah belum, malah menurut saya ada keuntungan. Ada hikmahnya ya. Ada keuntungan. Malah ikut panen aja. Ya, ada keuntungan terus terang Keuntungan, aja, ya. terus terang. Iya. Tapi ya kasihan sama petani. Petani ya, Pak Haji, ya. Nanti setelah Lebaran ya saya nggak tahu harga sapi mau melambung tinggi atau gimana saya nggak tahu. Iya. Sementara untuk jagal ya masih Aman Pak Haji masih ya. aman karena Kalau gitu. petani kan sebagian trauma ya Pak Haji ya. Ya, Trauma ya. ya. Dan nanti khawatirnya jumlahnya ini akan berkurang banyak ya. Kalau berkurang banyak, Iya. otomatis akan berpengaruh ke harga sapi ya Pak Haji ya. Iya. Mungkin ini juga ada penambahan stok waktu corona mungkin Mas. Selama corona hampir berapa? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kan hampir seluruh dunia. Iya. Itu populasi ternak sapi jelas turah, Iya. surplus, Lebih surplus ya. melebihi. Karena yang seharusnya untuk hajatan, untuk pesta enggak selama Ada, 2 tahun. Ya, berkurang banyak masih. Pasti numpuk itu lah. Mungkin sekarang waktunya Keluarin. keluar itu. Mungkin itu karena enggak habis toh. Iya, Pak Haji ya. Di Insya Allah masih aman ya, stok optimis Pak Haji ya. Masih Kalau optimis. harga Pak Haji di Temanggung itu karkas hingga sampai berapa itu kalau di daerah sini? Saya kira kalau karkas hampir sama seluruh Jawa Tengah itu mungkin sama ya. Karena harga daging sapi di mana-mana hampir sama. Sama, Selisihnya enggak signifikan. Toh. Iya. Iya. Terus pengalaman jenengan Pak Haji ini motong sapi dengan karkas yang bagus itu yang seperti apa Pak Haji? Gimana? Motong kemudian dapat hasil karkas yang bagus itu menurut pengalaman jenengan sapinya itu dengan ciri-ciri yang seperti apa Pak Haji? Ya jelas sapi yang berdaging lah kasarnya, yang berdaging tulangnya kecil-kecil itu pasti. Tapi kemungkinan Ini di ada yang limusin ya. limusin ya. terkenal di limusin itu kan. Ya. Tulangannya setengah Nah, tulangannya dikit. dibanding yang simental kan tulangannya lebih kecil. Paling bagus limusin ya. kalau Limusin, ya. untuk karkas ya. Ya. Misalnya kita ambil karkas sama-sama dengan yang lain itu nanti hasilnya tetap bagusan itu. Ya, apalagi yang FH Pak sih ya. Tulangannya besar. Oh ya, Dagingnya Eva, kecil. kalau kita karkasnya nggak masuk dulu ya berat. Di limusin ini menurut Pak Limusin. Haji Irin. Pernah tembus berapa persen Pak Haji? Ngitung, wah sapi ini bisa 55%, 60%. Itu pernah Ya. dihitung nggak yang tertinggi sampai berapa persen Pak Haji? Saya kok belum Selama pernah jagal. menghitung seperti itu ya. Cuma karena saya jagal untuk saya istilahnya kerjasama sama istri ya cukup lah. Kita beli sapi sekian jadi uang berapa, oh badine akeh. Gitu. Dapat uang sedikit, oh Tapi badine pernah rugi nggak Pak Haji? sedikit. Misalkan jagal 10 ini, persentase rugi berapa ekor Pak Haji? Ya selama kita belinya sapi nggak ngawur nggak pernah rugi lah. Nggak pernah rugi, Nggak Pak. pernah Masya rugi. Allah. Ya, nggak Cuman pernah mungkin rugi. besar kecilnya yang lebih. Ya, Mantap, cuma Pak. besar kecilnya laba lah. Iya, memang kalau kita amati di pasar yang paling santai, paling teliti Pak Haji Irin. Meskipun sudah ditimbang, pasti tetap disekat lagi Pak Haji ya. Kan Saya kalau timbangan hidup itu nggak valid untuk diramal, itu nggak valid menurut saya. malah lebih valid sekitar. Lebih valid seketan. Iya, Gitu ya, Pak Haji ya? iya. Ya kadang nek berat hidup yang perutnya besar penjualnya mintanya mesti pahal loh. Nah, padahal karkasnya kecil. Nah, karena kalau dikur kok saya lebih valid pakai ini Mas. pakai seketan ya. Ya, Mantap nih Pakai Pak Haji ini. Irin. Nah, ini nek teman-teman. pakai timbangan hidup dok, saya rasa berat. Iya. Berat. Pernah punya pengalaman yang ini Pak Haji? Mungkin pas timbangannya bagus, ternyata dipotong nggak masuk. Gitu. Ya pernah juga, pernah juga. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah banyak masuknya ya Pak Haji ya. Ya, Sudah ya. pengalaman tiap hari. Karena sapi kan modelnya model lain Mas nanti. Ya, seperti ini kan khas FH Pak Haji ya, Ya. meskipun sudah ada cross metalnya ya. Crossnya ini sudah cross. Metalnya tentunya lain dengan yang murni limusin Ya. atau simental Ya. Pak Haji ya. Kadang sapi itu tulang bobot timbangan 50 saya nggak berani. Kadang 53 saya berani.
Iya. lihat sapinya, Lihat sapinya, ya. modelnya sapi. Kalau dari di antara pasar Gerabak, pasar Ambarawa, Muntilan, Jelok Pak Haji, Ya. kualitas sapi secara umum yang bagus itu di pasar mana? Kualitas daging. Kualitas daging, Nek ya. dulu itu kualitas daging bagus itu Muntilan. Dulu, Pak Iya. Haji. Dulu banyak Jadi sekali. lereng-lereng Merapi, Pak Haji. Iya, lereng Merapi. Kualitasnya daging juga bagus, bobotnya bagus. Kalau sekarang Hampir merata nek sana tuh. Kalau Ambarawa barang itu kan campur. lihat campuran Mas. Campur. Nek dari sana bagus, dari sini kurang. Harus selektif. Iya. Kalau dari Gerabak Pak Haji? Gerabak hampir rata-rata ya, sedang menurut saya ya. sedang. Ya, sedang dan bagus kalau Gerabak Bagus. Pak Haji, ya. Kualitas posturnya bagus-bagus Gerabak itu. Karena memang pandai-pandai memelihara sapi. Pelihara, ya. Iya. Ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk petani sapi Pak Haji, para peternak sapi Pak Haji. Ya, kalau saya sih karena jagal itu hidupnya memang harus berdampingan dengan petani sapi. Yang jelas tuh, Berdampingan Pak Haji. ya berdampingan. Sinergi, ya, betul. Harus ya. sinergi. Iya. Kalau nggak ada petani sapi yang semangat untuk penggemukan juga nanti jagalnya gimana. Makanya kita tetap optimis dari petani saya harapkan ya. Yang penting menurut saya melihara sapi itu harus teliti menurut saya. Ini sapi kok perkembangannya kurang bagus ya nanti harus diganti atau gimana. Betul Pak Haji. Ya. Ya. Insya Allah nanti ketemu ini yang pas Pak Haji. Ya sekarang gini aja, kita nanam sayur misalkan cabai itu dari awal kecil aja sudah berani ngeragati, gitu. Hampir jutaan kasih ragat, apalagi sapi yang jelas kita misalnya ngasih makan banyak, jelas akan naik dagingnya pasti langsung hasil. Kenapa kita nggak berani? Ini jangan takut-takut ngasih Ya, kan? comboran atau makan Ya, barang kelihatan, yang gitu. bergizi Pak Haji ya. Iya, maksudnya barang kelihatan sudah ada. Iya. Kalau sayur itu kan dari kecil loh, sudah. Dipupuk. Kok berani ngeragati banyak? Belum pasti tukul gitu. Nek sapi begitu sehat makannya banyak wis pasti. Auto nambah BB-nya ya. Iya. Gitu teman-teman. Iya sehat makannya banyak ragati oke pasti hasil. Oke. Ya terima kasih Pak Haji ini sudah Ya. jalan luhur, ini terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga usahanya semakin lancar, semakin berkah Pak Haji ya. Ya, makasih, Dan tentunya makasih. selalu sehat ya, yang ngerawat sehat, sapinya juga sehat. Amin. Teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.